Kita sering banget dapat komenan kayak gini. Kak, kalian pernah berantem gak sih? Perasaan rumah tangganya adem-adem aja. Jawabannya pernah guys, sering malah. Tapi pas berantem ya nggak dikontenin aja, jadi kalian nggak tahu. Apalagi setelah nikah aku baru tahu pekerjaan seorang gamer kayak Apip tuh bener-bener non-stop main game terus. Aku ngerasa kadang dia nggak punya waktu buat aku. Aku pun juga jadi punya kesibukan sendiri, ngonten yang jauh berbeda dari dia. Dan setelah kerja, waktu yang tersisa kita kasih semua untuk anak. Sampai-sampai kita tuh jarang banget punya waktu berduaan. Itu sebenarnya yang bikin komunikasi kita nggak bagus dan bikin jadi sering berantem. Untung aja kita berdua mau turunin ego masing-masing dan ngasih waktu satu sama lain biar komunikasinya dapet, quality time barengnya dapet. Dan salah satu quality time yang bisa nyatuin kita dua orang berbeda ini adalah kita rutin ngelakuin movie date. Iya, movie date di rumah. Karena aku sama Apip tuh nggak punya waktu untuk nonton di luar. Untungnya aja kita tuh punya alat ini guys, kecil-kecil serbaguna banget. Lihat deh, ini ukurannya cuma segede cangkir. Yes, ini tuh proyektor namanya Wanbo Dali. Si Wanbo Dali ini karena gampang dibawa kemana-mana, jadi kalau mau nonton Korea atau apapun tuh jadi gampang. Fiturnya udah ada 350 decoding 1080p. Jadi gambarnya jadi super jelas, resolusinya tuh nggak kaleng-kaleng. Dia tuh juga ada auto keystone correctionnya loh. Gak perlu repot ngatur fokus layar, langsung diatur sendiri sama Wanbo Dali ini. Dengan harga se-affordable ini, setahu aku gak ada yang punya fitur yang sama kayak proyektor ini guys. Keren ya tuh. By the way, kalian harus denger nih suaranya. Gila, alatnya sekecil ini tapi suaranya bagus banget dan guys. Layarnya tuh udah setara sama TV 110 inch. Jadi udah enak banget untuk kalian yang mau nonton dimanapun dan kapanpun. Makasih ayah udah beliin ibu ini. Ini adalah salah satu effort kamu yang kelihatannya kecil tapi bisa bikin hubungan kita lebih baik lagi ke depannya. Makasih ya ayah. Hihi. Temenin aku masak Jumat berkah pakai dessert yang lagi viral di TikTok. A day in my life. Halo guys. Wah, gak kerasa udah hari Jumat lagi guys. Waktunya kita muter otak masak Jumat berkah apa lagi ya minggu ini. Nah, pas banget ada yang bilang kayak gini nih, Kak bikin mochi bites dong. Ya udah, sekali-kali kita Jumat berkahnya masak dessert. Anyway, selamat kamu dapat 100.000. Oke, bahan pertama ini kita ambil ice cream. Karena aku mau bikin mochi bites yang premium. Jadi aku ambil ice cream yang paling enak guys. Next, kita butuh bikin toppingnya guys. Nah, ini aku ambil lotus sama Oreo. Terus biar makin sedap harus ada taburannya. Ini aku ambil Milo. Gak cuma itu, kita tambahin whipped cream biar dia creamy. Selain mochi bites ini aku juga mau bikin minuman segar yang lagi viral di TikTok. Bahan-bahannya kalian lihat aja tadi aku masukin apa aja. Bahannya udah semua, ini sumpah aku udah gak sabar banget pengen masak, langsung aja kita pulang. Oke, ternyata ini bikin mochi bitesnya gampang banget guys. Yang pertama kita lelehin dulu ice creamnya. Nah, di sini aku ada 3 varian ice cream yang berbeda karena aku mau bikin mochi 3 rasa guys. Yang pertama ini strawberry, yang kedua ada vanilla, dan yang terakhir ada coklat. Next, kalau udah cair ice creamnya langsung kita masukin tepung ketan. Nah, ini tinggal diaduk-aduk sampai teksturnya kayak gini nih guys. And caca, 3 varian mochinya udah jadi. Dan sekarang waktunya kita bulet-buletin. Tadinya aku mau bikin lope tapi kayak nggak bisa ya, susah. Next, kita hancurkan ekspektasi orang tua. Hancurin Oreo sama lotus, terus di sini juga aku potong-potong strawberry. Kalau udah langsung aja kita plating. Ya ampun guys, sumpah lihat cakep banget jadinya nggak sih? Tinggal kita taruh topping dan whipped creamnya. Ini menyesuaikan sama rasa mochinya. Ada topping yang kelupaan nih, topping biru. Guys, aku nggak sabar banget ngiler pengen cobain. Ini udah enak, gampang bikinnya. Kalian buruan recook sih. Nah, nih mochi harus ada temennya nih. Ini aku lagi bikin minuman yang sugar pop. Bahannya gampang banget, udah aku tulis ya. Guys, akhirnya mochi sama minumannya udah jadi. Nah, ini Jinji ikut bagiin guys. Nah, minggu depan Jinji aja yang kita suruh masak apa ya? Kasih tahu dong minggu depan kita masak apa. Bye guys. Apa masak Jumat berkah pakai masakan Itali? Siapa takut? By the way, selamat kamu dapat 100.000. Jadi karena aku ditantang hari ini buat masak makanan Itali, aku langsung buru-buru ke supermarket karena besok udah hari Jumat. Besok aku kepikiran buat masakin pasta andalan aku. Ini tuh sering banget aku masakin buat temen-temen aku dan mereka bilang enak. Kalau pasta doang kayaknya nggak seru. Kalau gitu kita tambahin 2 menu lainnya. Let's go. Semuanya udah kebeli, waktunya kita dan ini keesokan harinya. Jadi aku masak pasta bolognese tapi pakai susu. Menurut aku ini tuh pasta yang cocok banget sama lidah Indonesia. Jadi buat kalian yang gak suka pasta bolognese yang asem gitu, kalian harus coba recook ini. Oke, tadi pastanya udah kita rebus. Sekarang kita masak sausnya. Masak bawang bombay, kasih daging giling, masukin saus bolognese. Terus ini nih kunciannya, susu. Mau pakai susu apa aja boleh guys, yang penting susu full cream. Jangan lupa tambahin gula garam. Terus biar lebih mantep kasih keju. Nih kalau udah masuk kejunya, rasanya. Pastanya udah, kita langsung ke menu selanjutnya. Ini aku mau oseng-oseng sayur pakai bawang bombay, gula garam kaldu secukupnya. Dan yang terakhir kentang goreng. Masaknya udah keluar dan seperti biasa aku masukin door prize ke beberapa kotak. Kira-kira kali ini siapa yang dapet ya? Oke, sekarang waktunya kita masukin makanannya. Pasta masuk, kentang masuk, sayuran masuk. Yang terakhir jangan lupa saus creamy bolognese. Oh iya, kasih keju juga guys. Dan untuk dessertnya aku mau kasih coklat kesukaan aku, coklat Hershey's. Waktunya kita masukin door prize-nya. Alhamdulillah 20 kotak buat Jumat berkah udah jadi. Waktunya kita bagiin, sekalian anterin suami aku sholat Jumat. Seperti biasa aku kasih sobi-sobi apartemen aku. Terus aku juga bagiin di sekitar apartemen aku. Alhamdulillah udah ludes semua. By the way, minggu depan kita masak Jumat berkah, masakan dari negara mana lagi nih guys? Kasih tahu dong.
Hari ini temenin aku pasang keramik terbesar buat di rumah. Guys, kalian masih inget gak video aku beli keramik impian sama pas suami? Hari ini keramiknya udah datang. Guys, ini gila gede banget. Ini satu keramik yang angkat sampai 9 orang. Guys, banget abang sampai kesusahan semangat. Sumpah ya, karena kita tuh pengen banget pakai keramik ini. Belinya tuh sampai harus nabung dulu, guys. Dan akhirnya kebeli juga, masya Allah, masya Allah. Emang apa sih spesialnya keramik ini? Kenapa nggak pakai keramik biasa aja? Semakin gede keramiknya akan semakin terlihat luas ruangannya. Ini spesial, hari ini aku mau bantu abangnya buat pasangin. Sekalian kita belajar ya guys. Ini kita semen, terus kita sisir-sisir. Tujuannya pas nanti keramiknya ditempel jadi makin rapat. Dan gak lupa di bawahnya juga disemen dan disisir kayak gini nih. Ternyata kerjaan kita gak becus. Diulangin lagi dong. Nah, kalau udah semua waktunya pemasangan, untuk naruh keramiknya ke bawah aja tuh butuh 6 orang. Ini guys, harus alon-alon biar gak modar alias pecah guys. Nah, kalau udah ngerapiinnya harus diketok-ketok kayak gini. Kalian siap lihat before afternya? Ini before dan ini afternya. Guys, jadi kelihatan luas banget ya gak sih? Kenapa beli keramik yang warna abu-abu? Karena kita mau nyocokin nanti sama desain interiornya. Tungguin ya guys, full transformasinya nanti. Buat kalian yang lagi bikin rumah, semangat! Aku mau spill saklar touchscreen yang aku pakai di rumah. Penasaran gak guys? Hal yang paling kusuka di dekatmu, kau adalah orang favoritku. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, isinya namamu. Huruf besar semua dan hitungan ke 1000 tahun lagi maksudku. Hiduplah terus, ada terus, seperti tokoh kartun di televisi itu. A day in my life. Hai Besti. Vlog kali ini adalah kumpulan video-video persiapan nikah yang udah gue umpetin selama sebulan. Karena kita mau diem-diem tiba-tiba nikah gitu. Kita nyiapin semuanya bener-bener sendiri. Repot sih, tapi jujur seru banget. Tepat di H-min 32, gue sama calon suami gue yang sekarang udah jadi suami. Kita foto background biru. Bukan film biru ya, apa? Lagi coba sekali lagi. Sekarang giliran gue. Jujur gue pas sesi foto ini keingetan dulu foto studio buat ijazah, sekarang buat nikah. Waduh, foto nikah nih bos. Foto udah kelar, gue sama Habib langsung ngebut ke mall buat cari cincin kawin. Setelah kita lihat beberapa toko, kita memutuskan untuk beli cincin di sini. Soalnya bentuk-bentuknya sederhana, simple, jadi timeless. Ini yang kita para wanita tunggu-tunggu. Beli seserahan. Buat kalian yang mau cari referensi seserahan, kalian catat ya. Yang pertama, gue beli makeup. Make sure kalian beli makeup yang kalian pakai, jadi nggak mubazir. Oke, setelah keliling-keliling, ini makeup yang gue beli. Yang pertama ada contour kit. Ini tuh udah lengkap, ada blush, highlighter, sama bronze. Terus gue beli brow kit buat ngalis. Terus juga ada setting powder atau bedag. Yang terakhir beauty blender buat ngeratain foundation. Kalau ada makeup, berarti ada skincare. Skincare yang gue ambil di sini ada face wash, toner, sama serum. Secukupnya aja karena kita bakal isi kotak seserahannya pakai body care. Untuk body care-nya di sini gue beli body wash, body mist, body scrub. Terus nggak lupa ada lilin pendukung malam pertama. And we're good to go. Ternyata seserahannya masih kurang penuh. Dan kita mau isi pakai perfume. Khusus part ini gue suruh Apip yang milih. Seserahan yang lain kayak tas, sepatu, mukena, gue belinya online. Kalian mau lihat nggak hasil dekor seserahannya? Ini gue dekor seserahannya di sl.decoration. Jujur lucu banget karena dia pakai bunga kering. Jadi temanya kayak rustic gitu. Jujur gue baru lihat kotak seserahan di dekor pakai bunga kering. Lucu. Next, waktunya cari baju akad sama resepsi. Karena lagi-lagi kita nggak punya banyak waktu, gue memutuskan untuk nyewa baju. Karena kalau bikin sendiri juga memang sih. Setelah lama milih, akhirnya pilihan gue jatuh kepada baju ini. Bagus banget nggak sih? Dan ini pas fitting terakhir. Baju dusty pink ini buat resepsi dan warna putih buat akad. Untuk persiapan lainnya kayak dekor, gedung, make up, hijab du bakal di part 2 karena gak cukup durasinya. Bye Basti. Kamu suka banget ya sama lagu ini? Iya. Kenapa nggak? Diulang-ulangin mulu. Enak tahu, suaranya bagus dia. Waktunya kita nyanyiin buat dia. Saja
loh itu, Bu.